Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mark Setiawan dengan NPM 2517051025. Dari kelas A di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal kuis pada materi instruksi set. Nah, di sini saya membuat 3 soal tentang kuis instruksi set ini. Soal yang pertama yaitu sebelumnya saya ambil referensi soal ini dari buku Computer Organization and Architecture Designing for Performance dan Edition Global pada chapter 12 tentang instruction set. Eh, di eh, di soal pertama saya ambil dari halaman 48, itu yang ini tentang study case-nya dari halaman tersebut, yaitu yang bertuliskan seperti ini. Dalam pembuatan logika sebuah program, CPU perlu memproses structure data bertype array, misalnya daftar gaji yang menyimpan ratusan variabel berurutan. Nah, agar compiler tidak perlu membuat instruksi bahasa rakitan baru secara terpisah hanya untuk menunjuk alamat satu persatu, mode pengalamatan atau addressing mode, manakah yang paling ideal digunakan CPU secara dinamis untuk melintasi elemen array di dalam siklus perulangan. Opsi pertama ada uh, mode stack addressing, opsi kedua ada displacement atau index addressing, opsi ketiga ada immediate addressing, opsi yang terakhir ada direct atau absolute addressing. Nah, saya akan menjelaskan stack addressing dulu. Jadi uh, stack addressing ini ialah metode yang menggunakan angka nilai konstan murni di dalam instruksinya, bukan merujuk ke suatu alamat memori. Jadi, stack addressing ini salah. Lalu, displacement atau indexed addressing ini ialah metode yang memproses array yang menggabungkan nilai dasar atau base pointer dari alamat arraynya dengan sebuah register indeks yang nilainya terus bertambah atau increment gitu selama proses looping. Nah, jadi kita dapat menemukan jawabannya yaitu yang opsi kedua ini, karena hal ini juga memungkinkan CPU untuk menelusuri dan memproses elemen array secara berurutan hanya dengan mengeksekusi satu baris instruksi yang sama. Jadi akan selalu berincrement nilainya kalau kita menggunakan index addressing ini. Nah, saya jelaskan juga opsi yang lainnya kenapa bisa salah. Immediate addressing sesuai namanya, yang berarti menggunakan angka nilai konstan murni. Oh sorry, tadi maksud saya bukan stack addressing, melainkan immediate addressing. Stack addressing ini ialah yang berfokus untuk membaca atau menulis data pada bagian atas tumpukan atau LIFO, bukan merujuk pada indeks array tertentu. Lalu ada direct absolute addressing sesuai namanya. Uh, Metode ini yaitu absolute atau mewajibkan penulisan alamat memori secara kaku dan mutlak di dalam suatu instruksi, sehingga tidak bisa digunakan untuk menunjuk elemen yang berpindah-pindah atau looping. Soalnya ini eh, kita untuk mencari metode yang paling ideal yang digunakan CPU dalam siklus perulangan untuk melintasi elemen arraynya. Jadi jawabannya ialah yang opsi kedua, yaitu displacement atau indexed addressing, karena dia dapat melakukan increment dalam metodenya. Lalu soal kedua
menuliskan, saat membongkar sebuah sistem arsitektur mesin lawas, seorang teknisi mendapati set instruksi beroperasi menggunakan perintah semacam push X, push Y, dan kemudian memanggil instruksi mul murni tanpa memberikan referensi lokasi register sama sekali dalam instruksinya. Jadi, formasi set instruksi seperti apa yang dianut pada mesin ini? Opsi pertama ada arsitektur to address, opsi kedua ada arsitektur zero address, yang ketiga ada arsitektur one address, dan yang terakhir ada arsitektur register to register. Jadi saya akan menjelaskannya dari bawah. Arsitektur register to register ini mewajibkan program compiler untuk menuliskan minimal satu atau dua alamat memori maupun nama register secara eksplisit di sebelah instruksi operasional. Contohnya mul, R1, R2. Sama seperti arsitektur one address dan zero address, caranya compile-nya hampir mirip seperti arsitektur register to register. Namun, pada arsitektur zero address ini beroperasi menggunakan berbasis tumpukan stack. Karena sifat stack yang mengambil data dari posisi teratas, LIFO, operasi aritmatika seperti MUL, tidak memerlukan referensi alamat operan secara eksplisit atau nol alamat. Instruksi tersebut secara implisit atau otomatis akan selalu mengambil dua data teratas karena dia berbasis stack dan juga LIFO yang ada di dalam tumpukan lalu mengalihkannya dan menaruh hasil akhirnya kembali ke puncak tumpukan. Jadi jawabannya ialah arsitektur zero address. Dan yang soal terakhir ialah menyusun bahasa tingkat rendah untuk microcontroller berbiaya murah. Seorang programmer menyadari sirkuit aritmatika CPU tersebut berjalan sangat lambat jika mengeksekusi instruksi perkalian mul. Apabila apabila seorang programmer itu hanya ingin mengalihkan data mentah di register dengan angka kelipatan basis 2, misalnya dikali 2, dikali 4, atau dikali 8, operasi logika sederhana apa yang bisa digunakan untuk mengakali ini dengan sangat cepat. Jadi, kita akan membuka buku Computer Organization ini pada halaman 431. Pada di sini. Nah, di sini ada gambar itu deretan biner ke arah shift kiri. Ke arah shift kiri sebanyak satu posisi secara matematis akan memberikan efek mutlak. Melipat gandakan nilai bilangan tersebut dengan 2, menggeser 2 posisi yang berarti dikalikan 4, 3 posisi berarti dikalikan 8, dan seterusnya. Nah, trik ini sangat umum digunakan oleh programmer karena mengeksekusi sirkuit penggeseran jauh lebih ringan dan memakan waktu yang sangat singkat dibandingkan sirkuit perkalian utuh. Field programmer get Ray. Nah, jadi kenapa yang uh, logical shift dan lainnya salah itu kita bedah dari logical shift right dulu. Logical shift right ini menggeser ke kanan, kebalikan dari shift left, yaitu memberikan efek matematis membagi nilai variabel tersebut dengan 2. Jadi kalau shift right itu membagi, dan kalau shift left
arithmetic shift left itu mengkali. Nah, operasi bitwise SOR ini adalah operasi logika untuk mendeteksi perbedaan antar bit atau membalik status bit. Tidak menghasilkan proses perhitungan angka yang berlipat ganda. Lalu yang rotate right with carry ini salah karena dia memutar nilai bit hingga ke ujung untuk keperluan pengecekan status enkripsi atau komputasi lanjutan spesifik. Nah, jadi bukan untuk operasi perkalian yang pasti. Jadi jawabannya bisa kita simpulkan yaitu arithmetic shift left. Karena dia bersifatnya perkalian. Cukup penjelasan soal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.